Darel heran melihat dua orang pria seumuran dengan Papa Emir berdiri di depan pagar rumah mewahnya. Saat ini Tuan Sean terpaku menatap ke arah wajah Darel. Dia seperti melihat pantulan cermin dirinya saat masih muda. Fadil mendekat ke arah Darel. Rel, siapa dua orang pria ini? Kenapa pria yang satunya itu matanya berwarna biru seperti kamu? Tanya Fadil, tapi Darel bergeming. Dia juga terpaku menatap ke arah pria parubaya bermata biru. Nampak di tepi jalan ada dua ekor kucing sedang berkelahi. Sesaat kemudian kucing itu berlari ke arah Tuan Sean. Tuan Sean, awas! Teriak Pak Sony. Lelaki itu berusaha menjadi perisai untuk melindungi atasannya. Hal itu membuat Tuan Sean tersadar dari keterpakuannya. Rel, pria bermata biru itu namanya Sean. Apa dia ayah kamu? Tanya Fadil berbisik. Tuan Sean melangkah ke arah Darel. Dia memegang kedua pundak anaknya. Apa kamu anak Yasmin? Mata berwarna biru itu kini saling bertabrakan. Posisinya saat ini Darel juga memandang bola mata sang ayah. Sedetik kemudian, tanpa sadar Darel menganggukkan kepalanya pelan. Dia seakan terhipnotis oleh tatapan pria yang memiliki mata yang sama dengannya. Tuan Sean langsung memeluk erat Darel. Matanya nampak berkaca-kaca. Dia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Saya Sean, ayah kandungmu nak. Sebaris kalimat itu terucap secara lirik dari bibir pria yang tak lagi muda itu. Darel langsung mengurai pelukan sang ayah. Dia menjauhkan diri dari Tuan Sean. Kenapa Anda meninggalkan ibu saya di saat dia hamil? Tanya Darel dengan tatapan dingin. Tiba-tiba dia teringat dengan penderitaan ibunya selama ini. Nak, lebih baik kita bicara di dalam saja. Izinkan kami masuk. Tidak enak kalau bicara hal pribadi di pinggir jalan seperti ini. Pak Sony menyelah pembicaraan antara Tuan Sean dan Darel. Rel, menurutku biarkan mereka masuk. Mereka bukan orang asing. Dia ayah kamu. Timpa Fadil. Darel kemudian menyuruh security rumahnya membuka pintu pagar. Kemudian keempatnya kembali masuk ke dalam mobil. Mobil berwarna hitam dan silver kini parkir secara berdampingan. Keempatnya langsung keluar dari dalam mobil. Darel membawa ayah Sean masuk hanya sampai ruang tamu saja. Ketika sudah duduk di sofa ruang tamu, netra ayah Sean mengitari ruangan itu. Dia mencari-cari keberadaan seseorang. Nah, ayah ingin bertemu dengan ibu kamu. Ibu kamu masih hidup kan nak? Ayah Sean sudah tidak sabar ingin bertemu dengan istri kecilnya. Urusan kita belum selesai. Anda belum menjawab pertanyaan saya saat di luar pagar. Ucap Darel. Pria itu masih enggan memanggil pria parubaya itu dengan sebutan ayah. Nak, maafkan ayah yang sudah meninggalkan ibu kamu di kota ini. Saat ini ayah harus berangkat mengurus perusahaan di negara Swedia selama 4 bulan di sana. Ayah tidak mungkin mengajak serta ibu kamu karena ayah juga memiliki istri yang bernama Alice. Tutur ayah Sean. Darel mengepalkan tangannya saat mendengar ayahnya menyebut nama Alice. Di mana Alice? Di mana wanita kejam itu? Tanya Darel geram hingga meninggikan suaranya. Alea yang mendengar ada keributan. Di mana Alice? Di mana wanita kejam itu? Tanya Darel geram hingga meninggikan suaranya. Alea yang mendengar ada keributan di ruang tamu langsung melangkah ke ruangan itu sambil menggendong Kenzo di tangannya. Mas, ada apa sih ribut-ribut di sini? Ibu Yasmin baru saja tidur. Tanya Alea saat sudah berada di ruang tamu. Yasmin, jadi istri saya masih hidup. Di mana dia? Saya ingin bertemu dengannya.
Tanya Ayah Sean dengan mata berbinar. Bibirnya langsung menyunggingkan senyum senang saat mendengar istrinya masih hidup. Kemudian Ayah Sean beranjak dari duduknya. Dia ingin melangkah masuk ke dalam untuk menghampiri istrinya, tapi langkahnya langsung dicegat oleh Darrell. Anda tidak boleh masuk. Darrell langsung menghalangi ayahnya yang ingin masuk ke ruang tengah. Kenapa, nak? Ayah sudah sangat merindukan ibu kamu, tanya Ayah Sean dengan nada kecewa. Darrell menggiring ayahnya agar duduk kembali ke sofa. Kemana saja Anda selama ini? Kenapa baru sekarang Anda ingin menemui ibu? Nak, ayah selama ini mengira ibu kamu sudah meninggal. Makanya ayah bohong. Darrell memotong ucapan ayahnya. Selama ini Anda hidup berbahagia bersama Alice di atas penderitaan ibu. Nak, ayah kamu tidak berbohong. Ada yang memalsukan kematian ibu kamu. Pak Sony ikut angkat suara. Dia tidak tega melihat Tuan Sean yang selama ini begitu berwibawa, tapi hari ini kalah di hadapan anaknya. Kalau kamu tidak percaya, saya punya beberapa foto makam yang selama ini kami kira itu makam ibu kamu. Pak Sony mengeluarkan benda pipihnya. Pria itu masih menyimpan beberapa foto yang dikirim oleh orang yang ditugaskan untuk merawat makam Yasmin. Darrell dan Alea menatap ke arah HP yang memperlihatkan foto sebuah makam. Di foto itu nampak sekali batu nisan dengan tulisan nama Yasmin di atasnya, ditulis dengan huruf kapital. Sekarang kamu sudah tahu kan, nak, kenapa ayah selama ini tidak pernah mencari ibu kamu. Ayah mengira ibu kamu tewas saat peristiwa kebakaran di rumah itu, tutur Ayah Sean menjelaskan. Mas, apa kamu masih marah pada Ayah Sean? Tanya Alea lirih, namun masih bisa didengar oleh Ayah Sean. Darrell tidak menanggapi pertanyaan istrinya. Netra Ayah Sean beralih ke arah Alea. Sedetik kemudian beralih lagi ke arah Kenzo. Dilihatnya mata Kenzo juga memiliki mata yang sama dengannya. Tangan pria itu terulur memegang kaki Kenzo yang bergerak-gerak. Apa ini anak kamu, nak? Tanya Ayah Sean. Garis bibirnya melengkung membentuk bulan sabit. Papa. Tangan Kenzo mencoba meraih lengan Darrell. Seketika itu juga Darrell mengambil alih Kenzo dari tangan istrinya. Ayah Sean tersenyum. Meskipun Darrell tidak menjawab pertanyaannya, setidaknya dia sudah mendapatkan jawaban langsung dari cucunya. Nak, kamu mau kan memaafkan ayah? Tanya Ayah Sean. Mas, menurutku ayah tidak salah. Selama ini ayah tidak tahu kalau ibu masih hidup. Alea mencoba membujuk suaminya. Aku memaafkan ayah, tapi aku tidak bisa mempertemukan ayah dengan ibu. Kenapa, nak? Darrell kemudian menceritakan secara singkat kehidupan ibunya setelah ditinggal oleh ayahnya. Pak Sony juga ikut mendengarkan penuturan dari Darrell. Jadi semua ini perbuatan Alice. Ayah Sean nampak geram. Tangannya terlihat mengepal kuat. Tuan, saya dari dulu sudah curiga terhadap Nyonya Alice. Makanya saya kemarin tidak mau bercerita di depan Delon mengenai pertemuan saya dengan Darrell. Saya takut Delon akan bercerita pada Nyonya Alice dan dia akan melakukan tindakan lagi seperti dulu untuk melenyapkan nyawa Nyonya Yasmin. Pak Sony ikut memberikan pendapatnya. Jadi ayah belum bisa bertemu dengan ibu kamu, nak. Aku takut itu akan memperburuk keadaan ibu. Tolak Darrell. Aku akan bertanya terlebih dahulu pada dokter yang menangani ibu. Apa boleh ibu ditemui atau tidak? Imbu Darrell sambil mencoba menghubungi dokter, tapi HP dokter itu tidak aktif. Apa ayah bisa melihat foto ibu kamu, nak? Walaupun tidak bisa melihat istrinya secara langsung, setidaknya dia masih bisa melihat istrinya melalui foto. Tuan Sean ingin melihat keadaan rupa istrinya saat sekarang. Darrell menatap ke arah istrinya karena pria itu belum memiliki foto ibunya. Aku akan mengambil HP-ku dulu. Alea beranjak dari duduknya dan melangkah masuk ke ruang keluarga. Beberapa saat kemudian Alea kembali ke ruang tamu, diikuti juga oleh Siren yang baru bangun dari tidur.
Kakek ini siapa, Ma?" Siren menatap ke arah Tuan Sen. "Ini Opa Siren," saut Alea memperkenalkan. "Opa temannya Oma Yasmin?" tanya Siren. "Iya sayang." Tuan Sen mengulurkan tangannya pada Siren. Anak kecil itu menatap ke arah papa dan mamanya seolah meminta persetujuan. Sedetik kemudian Alea dan Darel mengangguk. Siren langsung menghampiri kakeknya. Pak Soli mengusap kepala Siren, anak kecil yang menurutnya berperan penting dalam pertemuan Tuan Sean dengan Yasmin dan Darel. "Ayah, ini foto ibu." Alea memperlihatkan foto Bu Yasmin yang sedang mengasuh Kenzo. Di foto itu tatapan Ibu Yasmin nampak terlihat kosong. "Kamu masih tetap cantik sayang," ucap Tuan Sen dalam hati tangannya sambil mengusap layar HP Alea. Beberapa saat kemudian Ibu Andini tiba di ruang tamu. "Nak Darel, ibu kamu sudah bangun, dia mencari Kenzo." "Farel, Farel, Farel!" Suara Ibu Yasmin terdengar semakin lama semakin nyaring. Farel yang sedang mengasuh Kenzo gegas berdiri. Dia ingin segera membawa Kenzo ke tempat ibunya, tapi Darel terlambat karena Bu Yasmin sudah tiba di ruang tamu. "Yasmin!" Tuan Sean langsung berdiri. Tuan Sean terkejut saat melihat wanita yang sudah sangat dirindukannya puluhan tahun, kini tiba-tiba ada di depan matanya. Pria itu langsung melangkah ke arah istrinya dan langsung memeluk erat wanita itu. "Sayang, aku sangat merindukanmu." Pria itu beberapa kali mencium pucuk kepala istrinya. Ibu Yasmin memaksa mengurai pelukan. Wanita itu mendorong tubuh suaminya. Pergi, siapa kamu?" "Sayang, aku Sean, suami kamu." Tuan Sean berusaha ingin mendekati istrinya lagi, tapi langkahnya buru-buru ditahan oleh Darel. "Ayah, cukup," ucap Darel tegas. "Ibu masih belum sembuh. Ibu belum bisa mengenali ayah, karena ibu hanya mengenali ayah waktu muda saja. Kenzo yang seharusnya menjadi cucu justru dianggap sebagai anak ibu yang hilang waktu malam itu." "Sabar ya, sekarang ibu masih merasakan hidup di dunia masa lalunya," Ibu Darel menjelaskan. Alea membawa Ibu Yasmin masuk ke ruang keluarga. Di ruangan itu Ibu Yasmin duduk sambil tertawa menemani Kenzo yang sedang bermain bola yang terbuat dari karet. Ada perasaan sedih di hati Alea melihat kondisi ibu mertuanya. Seharusnya Ibu Yasmin saat ini bahagia bisa bertemu dengan suami dan anaknya, tapi justru Ibu Yasmin masih sakit seperti ini. Kembali ke ruang tamu, Ayah Sean sangat sedih sekali mendapati keadaan istrinya seperti sekarang ini. "Nak, apa tidak sebaiknya ibu kita obati di luar negeri saja?" tanya Ayah Sean. Darel bergeming memikirkan ucapan ayahnya. Gawai yang ada di atas meja ruang tamu tiba-tiba mendapat panggilan telepon Darel. Memeriksa nama yang terpampang di layar HP. Ternyata yang menelpon adalah dokter yang menangani ibunya. "Halo dok," sapa Darel saat sambungan telepon terhubung. "Halo Pak Darel, maaf tadi HP saya kehabisan baterai." Ada apa Pak Darel menghubungi saya? Apa terjadi sesuatu dengan Ibu Yasmin?" tanya Dokter Rafael. Darel kemudian menceritakan pertemuan ayahnya dengan ibunya. Dia ingin meminta pendapat pada dokter tersebut. Apakah kehadiran ayahnya di sini akan mengubah keadaan ibunya menjadi lebih baik atau justru sebaliknya? "Pak Darel, kalau menurut saya justru kehadiran Pak Sean akan membantu memulihkan kondisi Ibu Yasmin. Saya harap Pak Sean bersedia membantu saya," saut dokter. "Apa saya bisa berbicara dengan Pak Sean?" "Bisa dok." Darel kemudian menyerahkan HP-nya pada Tuan Sean. "Halo dok," sapa Tuan Sean. "Halo Pak Sean, apa Bapak bersedia mendampingi Ibu Yasmin selama masa terapi?" "Bisa dok. Kira-kira kapan istri saya akan menjalani terapi lagi? Bagaimana kalau besok? Apa Pak Sean punya waktu?" "Iya dok, pasti saya selalu ada waktu untuk
untuk pengobatan istri saya. Pak Sean, saya minta besok Bapak bawa benda atau apa saja. Kebiasaan Pak Sean dulu waktu masih bersama Ibu Yasmin. Kalau perlu penampilan Pak Sean waktu masih muda juga bisa. Pak Sean terapkan lagi. Baik dok. Kemudian sambungan telepon diputus. Malam ini, Tuan Sean tidur di kediamannya. Rencananya mulai besok dia akan tidur di rumah Darrell. Untuk saat ini, Tuan Sean ingin memulihkan keadaan istri kecilnya terlebih dahulu. Baru setelah itu, dia akan membereskan urusannya dengan Alice. 3 harinya Pak Sony sudah tiba di rumah Tuan Sean. Pria ini ingin mengantarkan atasannya ke rumah Darrell. Pak Sony menyuruh ART untuk membawa koper turun dari lantai bawah. Semua orang tahunya Tuan Sean akan pulang ke negara Swedia. Hari ini, penampilan Tuan Sean berbeda dari biasanya. Pria itu nampak lebih muda dari sebelumnya. Rambutnya dia pangkas sampai seperti saat dia bertemu dengan Yasmin. Cambang yang ada di wajah sudah tidak ada lagi. Hal ini dia lakukan agar istrinya bisa mengenalinya, tidak menolaknya lagi seperti kemarin. Jam 10 pagi, mobil yang dikemudikan oleh Pak Sony sudah tiba di depan pagar rumah Darrell. Security dan para pengawal sudah diberitahu oleh Darrell tentang status Tuan Sean. Maka dari itulah Pak Sony membunyikan klakson. Security langsung membuka pintu pagar di rumah Darrell. Saat ini sudah ada Dr. Rafael menunggu saat turun dari dalam mobil. Tuan Sean hanya membawa buket bunga saja. Buket bunga mawar putih itu adalah kebiasaan dari Tuan Sean saat dia baru menikah dengan Yasmin. Pria itu setiap harinya memberikan buket bunga mawar putih kesukaan istrinya. Selamat siang Pak Sean. Dr. Rafael mengulurkan tangannya. Siang dokter. Tuan Sean menyambut uluran tangan Dr. Rafael. Pak Sean ini ternyata masih kelihatan muda, berbeda dengan perkiraan saya sebelumnya. Saya sengaja berpenampilan seperti ini karena kurang lebih seperti inilah dulu penampilan saya. Saya berharap Yasmin bisa mengenali saya. Baiklah, kalau begitu mari kita ke ruangan terapi. Ibu Yasmin sudah menunggu di sana. Dokter itu beranjak dari duduknya dan melangkah ke sebuah ruangan, diikuti juga oleh Tuan Sean. Malam harinya, setelah selesai makan malam, mereka berkumpul di ruang keluarga. Tuan Sean terlihat bahagia sekali karena malam ini bisa berkumpul dengan istri, anak, dan cucu kandungnya. Pria itu sangat bersyukur sekali karena masih memiliki keturunan yang akan menjadi satu-satunya pewaris dari perusahaan Anderson. Saat ini dia sedang bermain dengan kedua cucunya. HP Darrell yang ada di atas sofa tiba-tiba mendapat panggilan masuk dari Papa Emir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nak, kamu kapan bisa ke perusahaan Papa? 1 bulan lagi akan ada tender besar yang diadakan oleh PT Columbus. Kalau perusahaan kita tidak bisa memenangkan tender itu, Papa tidak tahu lagi setelah ini nasib perusahaan kita akan seperti apa. Tolong bantu Papa nak. Pa, apa tidak bisa aku membantu Papa tanpa harus ke kota J? Karena aku masih belum bisa meninggalkan ibu di sini. Tanya Darrell. Memangnya siapa saja yang mengikuti tender ini, Pak? Banyak nak, terutama perusahaan raksasa seperti salah satunya Anderson. Perusahaan Anderson? Iya nak, beberapa bulan lalu perusahaan itu memenangkan tender besar. Baik Pak, kirimkan saja semuanya ke emailku. Besok aku dan Fadil akan mempelajarinya dulu. Sambungan telepon kemudian diputus. Papa Sean langsung menatap ke arah putranya karena tadi anaknya menyebut nama perusahaan yang dikelola oleh Delon. Nak, kalau Papa boleh tahu, ada apa kamu menyebut nama perusahaan Anderson? Darrell kemudian menceritakan Papa ayahnya mengenai pembicaraan di telepon dengan Papa Emir. Tak lama setelah itu, Tuan Sean mengambil gawai yang ada di saku celananya. Dia ingin menghubungi asistennya. Halo Tuan.
Son, beritahu pada Robin yang biasa menangani proyek agar segera mundur dari kepesertaan proyek PT Columbus. Kenapa, Tuan? Laksanakan saja perintahku, tita Tuan Sen. Pria itu enggan mengatakan alasannya. Baik, Tuan. Setelah menutup telepon, Tuan Sen memberitahukan pada Darrell semua perusahaan yang dia miliki, baik itu di Indonesia maupun di negara asalnya. Rencananya dalam waktu dekat ini, semua harta akan dipindah tangankan pada Darrell, putra satu-satunya. Beberapa hari kemudian, Nyonya Alice yang menunggu kedatangan suaminya terlihat gelisah karena ART-nya, Tuan Sean, sudah meninggalkan rumah beberapa hari yang lalu. Seharusnya suaminya saat ini sudah ada di mansion. Nomor HP suaminya dan Pak Sony tidak bisa dihubungi. Tuan saja tidak bisa Tentu saja tidak bisa dihubungi karena kedua pria itu sudah memblokir nomor Nyonya Alice 1 minggu berlalu. Hari ini Darrell ikut ayahnya sebentar ke kota J untuk menghadiri acara meeting penting di perusahaan Anderson. Saat tiba di lobi kantor, kedua pria itu melangkah secara berdampingan. Di belakang keduanya ada Pak Sony. Perhatian semua karyawan yang ada di lobi terarah pada pria muda yang ada di sebelah kanan Tuan Sen. Berbagai macam dugaan dan tanda tanya ada di kepala orang-orang yang ada di lobi itu. Di ruang meeting, Delon sedang berbicara dengan beberapa orang petinggi perusahaan. Obrolan mereka terhenti ketika pintu ruangan itu dibuka oleh Pak Sony. Semua orang terkejut saat melihat Tuan Sean hadir dengan pria muda bermata biru. Tidak ada yang kenal dengan Darrell karena saat Darrell bekerja di perusahaan Papa Emir di kota J, dia hanya menjadi orang di belakang Papa Emir saja. Meja berbentuk persegi panjang dikelilingi oleh 20 kursi yang sudah terisi penuh oleh petinggi perusahaan. Tuan Sean duduk di kursi paling depan yang menghadap ke arah layar proyektor. Di sebelah Darrell duduk ada Pak Sony dan di seberangnya ada Delon yang sejak awal kedatangannya selalu menatap ke arahnya. Selama acara meeting berlangsung, Darrell hanya menyimak saja pembicaraan orang-orang yang ada di ruangan itu. Tak terasa waktu 1 jam berlalu. Di penghujung acara, Tuan Sean beranjak berdiri dari duduknya. Dia menyuruh Darrell untuk berdiri di sampingnya. Tangan pria itu langsung merangkul pundak Darrell ketika Darrell sudah berdiri di sisinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan pria muda yang berdiri di samping saya. Dia adalah Darrell Jayden Anderson, putra kandung saya, pewaris satu-satunya perusahaan saya. Ya, Albert Sean Anderson sudah beberapa hari yang lalu mengubah kepemilikan hartanya menjadi atas Darrell. Hal ini tidak diketahui oleh Alice. Delon tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Tangannya yang berada di atas meja tanpa dia sadari langsung mengepal kuat. Hal ini tidak luput dari tatapan mata Pak Sony. Setelah acara meeting selesai, Darrell dan Pak Sony mengikuti Tuan Sean dan ke ruangan pria itu, sedangkan Delon langsung kembali ke ruangannya. Aura kemarahan terpancar dari wajah tampan pria itu. Delon mengambil benda pipihnya yang ada di saku jas. Dia ingin menghubungi Mama Alice. Tak perlu menunggu lama, sambungan telepon langsung terhubung. Halo Ma, halo, ada apa Delon? Ma, kenapa selama ini Papa tidak pernah menceritakan bahwa Papa memiliki anak kandung? Tanya Delon kesal. Maksud kamu apa nak? Nyonya Alice bingung. Hari ini Papa membawa pria seumuran denganku. Pria itu memiliki mata biru yang sama seperti Papa. Wajahnya juga mirip dengan Papa. Tutur Delon. Apa? Nyonya Alice terkejut. Papa juga mengatakan pria itu adalah satu-satunya pewaris perusahaan Papa. Terus aku dapat apa Ma? Protes Delon.